Arya adalah kaum Caka. Leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung, disebut Sitya oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Di masa Prasrivijaya awal Kadatuan dipimpin oleh yang bernama Candranago, ada suku, selain dari Soko utama dari ini anaknya Tumenggung. Beranak perempuan yang bersuami kepada cerdik pandai bernama Perpatiah, kemudian mempunyai anak perempuan dalam sistem kekeluargaan matrinial bernama Malai, Muni, Jambak dan yang bungsu bernama Pito atau Dewi Pito. Pada masa Aditya Warman, masa setelah penjajahan Kola, dibentuklah persukuan. Pada pihak laki-laki disebut Datuok Patih, pada pihak istri disebut Bodi Caniago, dan adiknya 4 perempuan menjadi nama suku. 1. Malai menjadi Malayu. 2. Muni menjadi Muniliang. 3. Pito menjadi Pitopang. 4. Jambak tetap. Wilayah Kadatuan, yang kota suci, dipimpin oleh yang bernama Candranago, wilayahnya disebut Nagori, dengan bahasa Nagori. Nagari ibu dari bahasa nasional internasional saat itu bahasa Sanskerta, dengan pusat pujanya Mongtakui. Dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, yaitu 13 Koto, Kampar, 5 Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44. Ada daerah di masa Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat puja di kota suci, Mongtakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus. Jika saat ini berkendara 77 km atau 1,53 jam melewati daerah Kuok. Literasi dua kata Arya dan Tantra terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda dan Goa Hanoman, tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari tantra. Disinilah di daerah Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran tantra menjadikan manusianya menjadi berkemampuan melebihi orang biasa, sakti. Karena ilmu rahasia yang bernama Tantra di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana Mazhab Buddhisme Mahayana. Di Aliantan ada Raja Fatsal, Vanua yang bernama Datuok Suri Maharaja di Raja Indo, masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju kota suci, dimulai dari Siak Hulu, pencerminan, pantai cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota Kadatuan. Harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang, nama ini tersiar karena dahulu di kanan kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama Sang Hyang Datuok Panglimo Bujang Ombun, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke kota suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan, Suri Maharaja di Raja Indo, ada 2 tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglimo Hampuo atau disebut Panglima Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglimo Sikubin, dari tra ayahnya yang berada di pusat Kadatuan bernama Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan, artinya memaparkan kesaktian, kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran-ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Ketika terjadi peperangan antara bangsa Kaun Arya melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah Sadasiva. Artinya, dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva, Siwa. Sumbangan terbesar kaum Arya bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma.
Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 di antaranya. Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama, 5M adalah Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep karma marga, bhakti yoga, dan jenana marga praktika tantrayana, yaitu maka, kama, dan pancaka atau dikenal dengan pancama atau malima, sering disalahartikan menjadi molimo, yang buruk. 1. Mada, madya, tengah artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, mam sama dengan aku, sa sama dengan pertiwi, tanah artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku, dalam samadhi, yoga, disebut pranayama. Yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, bayu, tekad, jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam penuh tekad pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan massal. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhisme aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu Nirvana. Dalam Dharmik original ini disebut Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India atau Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana inilah yang dipelajari Adityawarman untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut kota suci, dengan pusat pujanya, Mongtakui. Di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai oleh Raja Kola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet Atisa Diphamkara Sryanana ke negerinya membawa Tantra. Menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Atisa Diphamkara Richnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyanten 980 m. Pada tahun 1013 m, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga. Sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan adalah equinox di situs Muara Takus bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zangpo dan Legshai yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa Diphamkara Richnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara. Svarnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti atau Svarnatvipa Dharmakirti. Kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu Dharmik original.
Konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Savarnatvipa. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. By Santo Sabah.